melihat ya bahwasannya dari nilai-nilai tersebut termasuk atau tidak nanti ke dalam aljabar boolean tersebut, sesuai dengan aturan-aturannya atau tidak. Jadi kita menentukan, oh ini merupakan aljabar boolean atau tidak. Apakah hukum-hukum aturannya sudah dipenuhi atau tidak untuk beberapa nilai yang ada di dalam sebuah himpunan. Nah, jadi ini nggak terlalu banyak materinya, tapi butuh ketelitian nanti waktu kita mengerjakan sebuah soal. Nah, jadi soalnya nanti kalau misalnya ada pembahasan, diberikan sebuah nilai di mana harus kita teliti bahwasannya itu merupakan aljabar boolean atau tidak. Nah, sebelumnya mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah membahas ya tentang aljabar boolean itu seperti apa, atau sudah pernah dipelajari juga gitu ya. Tapi di sini kita ulas kembali. Nah, di sini aljabar boolean ini masih berkaitan dengan sistem bilangan kemarin, ya. Sebelum sistem bilangan kemarin ada logika ya, jadi berkaitan karena di sini struktur aljabar yang terdiri dari operasi logika. Nah, jadi aljabar boolean ini terusan dari operasi logika. Kemarin kita sudah bahas ada AND, ada OR, ada not OR, dan not AND. Nah, jadi kalau misalnya lupa lagi, boleh diulas lagi ke materi operasi logika kemarin untuk melihat hukum-hukum ketentuan dari AND seperti apa, OR seperti apa, not OR, dan not AND. Nah, dan di sini juga ada tambahan untuk teori himpunan. Jadi di sini berupa sebuah himpunan bilangan. Nah, di sini untuk operasi union dan juga intersection dan komplement. Nah, jadi di sini ditambahkan lagi untuk operasi perhitungannya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwasannya dia aljabar boolean atau tidak. Nah, di sini boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, 1 dan 0. Jadi dia sama seperti bilangan biner, nilainya itu hanya 1 dan 0. True atau false, benar atau salah. Nah, inputannya hanya ada dua ini. Jadi nanti kalau ketemu soal, semuanya berkaitan dengan 1 dan 0 aja. Nah, bagaimana ketentuannya? Itu balik lagi nanti ke operasi logika. Untuk penjumlahan misalnya 1 ditambah 0 dalam operasi logika N berapa? OR berapa? Nah, itu dia. Nah, di sini bisa kita lihat, misalnya kita punya dua operator biner. Nah, operator itu ada tambah dan kali, atau plus dan titik kalau kita tulis. Nah, dan sebuah operator uner, yaitu komplement atau uner ya, uner di sini namanya, tanda petik 1 di atas. Nah, B ini merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator tambah, kali, dan uner, operator uner. Nah, di sini dalam satu himpunan ini ada tambah, ada kali, ada komplement juga, ya, atau uner itu tadi. Nah, di mana 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Nah, jadi 0 dan 1 ini nilai ya yang ada di dalam himpunan B nantinya. Nah, tupelnya itu ada base, ada tambah, ada kali, ada uner atau komplement. Nah, ini yang merupakan pakemnya. Jadi 0 dan 1 itu isinya nanti. Jadi ini alat-alatnya, tambah, kali, uner itu alatnya, B ini wadahnya. Nah, 0 dan 1 ini merupakan isinya. Nah, di sini disebut aljabar boolean jika untuk setiap, nah kita punya 3 nilai misalnya A, B, dan C, itu merupakan elemen atau merupakan himpunan dari si B. Nah, berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington. Nah, di sini kita ada ketentuan untuk kita bisa mendeteksi dia merupakan aljabar boolean atau tidak. Nah, di sini untuk postulat Huntingtonnya ada 5 ya. Jadi di sini ada
closure, identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Nah, jadi di sini masing-masing punya ketentuan. Nah, misalnya untuk closure, dalam ketentuan postulat Huntington itu A ditambah B merupakan elemen atau himpunan dari B. Nah, B ini B besar ya, himpunannya. Kalau B kecil ini nilai di dalamnya. Lalu yang kedua, A dikali B merupakan elemen dari si B. Untuk identitas, nah yang pertama A ditambahkan dengan 0 sama dengan A. A dikalikan 1 sama dengan A, komutatif juga di sini A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, jadi ini keseluruhan yang nanti kita deteksi ke nilai dalam sebuah himpunan atau proses perhitungan dari N, OR, dan not N, not OR. Nah, kita lihat di sini flashback sedikit bahwasannya dalam bahwa di sini dalam mengembangkan sistem aljabar Boolean ini dimulai dengan asumsi-asumsi postulat Boolean ya atau teorema aljabar Boolean. Nah, kita balik lagi kan kemarin kita sudah bahas operasi logika seperti apa tambah and, or, dan not ya, not and dan not or. Jadi kalau not and dan not or itu kan pembalik, jadi kebalikannya. Di sini kita bahas lagi untuk mengingat untuk turunan fungsi di dalam n itu untuk perkaliannya hanya 1 dikali 1 yang hasilnya 1 ya, sisanya itu 0. Nah, di sini ini akan berlaku ketika kita melakukan proses nanti. Nah, sesuai nggak jawabannya dengan hukum postulat Huntington itu tadi atau tidak? Nah, untuk fungsi OR, kita cek di sini di mana ketika 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selain itu, 1. Nah, jadi ini fungsi OR. Dan fungsi NOT ya sama ya, 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Ini berlaku lagi untuk di aljabar Boolean. Nah, itu wajib dihafal ya luar kepala karena nantinya juga di materi selanjutnya pasti ada proses itu lagi. Nah, di sini syarat-syarat atau apa yang memperlihatkan bahwasannya nilai ini merupakan sebuah aljabar Boolean atau tidak. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama elemen-elemen himpunan dari B. Jadi nilainya itu himpunan dari si B. Lalu kaidah operasi untuk operator biner dan uner. Nah, jadi ada operasi biner dan unernya tadi, operasi operator biner dan unernya tadi apa? Ada tambah, ada kali, ada juga komplement atau uner. Nah, dan memenuhi postulat Huntington. Nah, ketika ketiga hal ini memenuhi dalam sebuah nilai, itu berarti dia merupakan aljabar Boolean. Namun jika tidak, salah satu aja yang berbeda, maka dia tidak merupakan aljabar Boolean. Nah, jadi nanti kita mendeteksi nilai-nilai yang ada, sesuai enggak dengan ketentuan. Nah, di sini ada yang namanya aljabar Boolean 2 nilai. Nah, di mana di sini di dalam himpunan B ada nilai 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 itu isinya, B itu sebagai wadahnya tadi ya. Nah, operator binernya di sini ada tambah dan kali. Nah, bisa kita cek di sini. Nah, B sama dengan 0 dan 1. Di mana operator binernya tambah dan kali, operator unernya komplement tadi. Kaidah untuk operator biner dan uner bisa kita cek di tabel. Nah, di mana kita punya inputan 2. Nah, kalau kita inputannya 2, balik lagi. Dia termasuk yang 4 bit. Kalau dia inputannya ada 3, dia termasuk 8 bit. 4 juga. 4 masih bisa. Ya, 8 bit. Kalau udah lebih dari 4, itu 16 bit.
Nah, maksudnya apa? Di situ nanti kita ada 16 baris. Nah, kalau dia lebih dari 2 itu ada 8 baris. Ya, kalau lebih dari 3 itu ada 16. Nah, jadi nanti dicek inputannya itu ada berapa. Nah, di sini kalau kita punya 2 inputan A dan B, di mana kan tadi di sini inputannya 0 dan 1, maka di sini kan semua isinya 0 dan 1. Nah, seperti tadi ketentuan AND dan OR, ya, jadi ini ketentuan AND, di sini ketentuan OR. Nah, sama ya. Jadi kalau 0 dikali 0 sama dengan 0, apapun yang dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Nah, berbeda dengan OR, apapun berapapun nilai yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya 1. Jadi kalaupun satunya cuma 1, hasilnya tetap 1. Tapi kalau kedua nilai inputannya itu bernilai 0, maka hasilnya 0. Komplement sama ya, atau uner, di sini pembalik dari 0 kita balik jadi 1, dari 1 kita balik menjadi 0. Ini dia untuk si aljabar boolean 2 nilai. Jadi ada 2 nilai di dalamnya ya, 0 dan 1 dalam satu himpunan. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini cek apakah memenuhi postulat Huntington. Nah, jadi dari nilai yang tadi ini, yang kita sudah punyain ini, tadi kita kan punya himpunan si B, operator biner dan uner, kaidah penulisannya. Nah, kita cek apakah yang kita kerjakan dalam 3 tabel ini merupakan aljabar boolean atau tidak. Nah, kita cek dari yang pertama. Kan tadi kita untuk postulat Huntington-nya ada 6 ya. Ada 5 ya. Sampai komplement. Nah, yang pertama kita cek apakah dia ke dalam closure. Di mana closure itu apa tadi? Bahwasannya A ditambah B merupakan elemen si B. Iya ya, tadi kan 0 dan 1 itu merupakan elemen atau isi himpunan dari si B. Maka closure-nya itu dapat A ditambah B sama dengan elemen si B, A dikali B sama dengan elemen si B juga. Nah, itu dapat untuk closure-nya sesuai. Jadi untuk postulat Huntington closure kita sudah berlaku, sudah termasuk. Nah, kita masuk yang untuk identitas. Nah, di sini kita lihat di tabel. Nah, katanya identitas jelas berlaku karena dari tabel dapat kita lihat bahwa 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1 ditambah 0. Benar atau enggak kita cek. Di sini 0 tambah 1 hasilnya sama juga dengan 1 ditambah 0. Ya, jadi kita cek ini 0 ditambah 1 sama dengan juga dengan 1 ditambah 0, hasilnya juga 1. Ya, jadi untuk yang kedua memenuhi. Nah, untuk perkalian juga sama tadi, 1 dikali 0 dan 0 dikali 1 sama dengan hasilnya 0. Nah, karena hanya 1 dikali 1 yang hasilnya 1, maka untuk identitas dia sudah terpenuhi, sudah berlaku. Lalu untuk komutatif, nah kita tinggal cek ke tabelnya. Nah, karena kita lihat untuk simetri tabel operatornya atau ketentuan tabel operatornya sesuai. Tabel operatornya apa? Tambah, kali, dan komplemennya sesuai kan dengan aturan yang sebenarnya. Tidak ada yang berbeda, maka dia komutatif. Lalu untuk yang distributif, di mana di sini kalau kita cek nilainya, kita punya 3 inputan. Ya, kalau distributif di sini ada 3 ya. 3 inputan, ada ada A, ada B, ada C. Nah, jadi ada A, ada B, ada C. Nah, kita tes. Kalau kita punya 3 inputan, tadi kita punya proses penjumlahan dan perkalian. Ya, di mana harus kita inputkan nilainya untuk hukum distributif yang pertama A dikalikan B tambah C
itu hasilnya sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Nah, jadi kita lihat di tabel. Nah, di sini karena inputannya lebih dari 2, ya, ada A, ada B, ada C. Maka di sini kita gunakan yang 8 bit. Nah, jadi ada 8 baris, ya. Di sini ada 8 baris. Nah, di mana ketentuannya kita bagi 2, 0, 0, 0, 1, 1, lalu 0, 0, 1, 1 seperti biasa, dan yang C 0, 1, 0, 1. Nah, yang pertama tadi kan dikatakan A kali B tambah C. Ini yang pertama. Hasilnya harus sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi ini mereka harus sama, ya. Jadi harus sama hasilnya. Nah, kita lakukan prosesnya bertahap, ya. Nah, jadi harus sama. Nah, bertahap pertama, seperti biasa matematik kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Jadi B ditambah C. Jadi kita lakukan penjumlahan antara B dan C. Jadi 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Karena kan di sini kalau tambah berapapun nilainya, kalau ada 1, ya hanya 0 dan 0 yang hasilnya 0. Yang lain 1 gitu ya. Yang lebih mudah diingat. Maka ini hasilnya. Nah, B ditambah C lalu kita kalikan dengan A. Jadi A dikalikan dengan B tambah C. Nah, kita kalikan di sini 0 kali 0, 0. Dimana kalau perkalian hanya 1 dikali 1 yang hasilnya 1. Selain itu 0. Jadi di sini berapapun nilai yang ada 0-nya maka hasilnya 0. Ya, jadi di sini 0, 0 sampai yang di sini kita ketemu hasilnya 1, 1, 1. Oke, yang pertama untuk ruas kirinya A kali B tambah C kita udah dapat hasilnya. Lalu kita cari yang di ruas kanannya untuk hukum yang keempat. Nah, di sini A dikali B tambah A kali C. Kita lakukan proses satu persatu dulu. A kali B dulu, baru ditambahkan dengan A kali C. Makanya kita cari A kali B dulu. A kali B 0 kali 0. Nah, di mana di sini kalau perkalian tadi ya, hanya 1 dikali 1 yang hasilnya 1. Selain itu 0. Kita dapetin hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, selanjutnya kita lihat kurung yang kedua A kali C. Kita selesaikan A kali C. Nah, hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, keduanya kita jumlahkan. Nah, penjumlahan tadi kita lihat untuk hukum N ya. OR ya, kalau penjumlahan OR. Di sini berapapun nilainya hanya 0 dan 0 yang hasilnya 0. Selain itu 1 ya. Jadi di sini 0 tambah 0 jadi sampai sini 0 tambah 0 maka hasilnya 0. Nah, di sini 0 tambah 1 1, 1 ditambah 0 1, 1 ditambah 1 hasilnya 1. Maka kita cek untuk hasilnya di tabel kebenaran ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Ya. Jadi di sini hasilnya 0 sama 0, 0 yang terakhir 1, 1, 1. Sama. Nah, ketika kita cek di sini hasilnya berbeda, maka dia tidak termasuk dengan dia tidak tergolong dengan aljabar boolean yang memenuhi hukum postulat Huntington. Ya. Jadi di sini kita cek. Jadi kalau tadi lebih dari 3 kita cek juga. Nah, di sini memenuhi ya, sesuai. Maka kita lanjut untuk yang bagian 2-nya. Nah, untuk hukum distributif yang kedua, kita lakukan juga seperti yang tadi. Ya, kalau di sini kan kita kalikan dulu, baru kita jumlahkan. Kalau yang distributif kedua itu, kita jumlahin dulu, baru kita kalikan. Nah, kita cari lagi sesuai dengan tabel yang tadi. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu untuk B kali C, lalu baru kita jumlahkan dengan si A. Yang di ruas kanan itu kita jumlahkan dulu A tambah B, dan A tambah C, lalu kita kalikan A tambah B ke A tambah C. Nah, ketika kita lihat hasilnya sama, ruas kiri dan kanan, maka dia untuk hukum distributif sudah memenuhi. Ya, sudah berlaku hukum distributif di situ. Lalu kita cek untuk komplemennya. Nah, di sini kita lihat untuk komplement, di mana
kalau kita cek A ditambah A komplement atau uner sama dengan 1. Nah, kenapa? Karena ketika kita punya inputannya 0 ditambahkan dengan 0 komplement atau uner sama dengan 0 ditambah 1. Karena tadi kan 0-nya ini dibalikkan. Karena dia komplement. Nah, sama dengan 1. Sama juga dengan 1 ditambah 1 komplement sama dengan 1 ditambah 0 hasilnya 1. Begitu juga perkalian. Jadi kita tes. Nah, ini 2 kali ya saya ketik. Kita tes nilainya. Hasilnya sama enggak? Jadi untuk yang 0 tambah 0, 1 tambah 1, 0 kali 0, 1 kali 1 hasilnya sama ya untuk kedua-duanya. Maka untuk komplement kita sudah terpenuhi dan berlaku. Nah, jadi karena kelima postulat Huntington telah dipenuhi, maka terbukti bahwa B merupakan himpunan dari 0 dan 1 bersama-sama dengan operator biner, penjumlahan, dan perkalian. Lalu operator komplement juga merupakan aljabar boolean. Dari sini kita sudah mengeceknya tadi, bahwasannya ini merupakan aljabar boolean karena memenuhi hukum postulat Huntington. Lalu di situ 0 dan 1 merupakan isi dari himpunan si B, lalu ada kaidah-kaidah operator biner dan unernya. Nah, jadi ketiga hal yang harus dipenuhi tadi sesuai. Nah, jadi ciri-cirinya sama kayak kalau kita identifikasi sesuatu kan kita punya syarat-syarat yang sesuai dengan apa yang diharapkan tadi, apa yang mau diidentifikasikan. Jadi ketika semua sesuai dengan apa yang persyaratan itu tadi, maka identifikasi kita benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu dia untuk si aljabar boolean di sini untuk 2 nilai. Ya, jadi ada 0 dan 1. Nah, di sini kalau misalnya dalam sebuah himpunan sama ya, ada himpunannya, ada operator biner dan unernya. Nah, di sini ada suatu ekspresi boolean dalam bentuk himpunan, operator biner dan uner, di mana yang pertama ketentuannya setiap elemen di dalam B. Jadi kita harus memastikan elemen atau isinya itu berada dalam himpunan si B itu tadi. Nah, yang kedua setiap ubah. Jadi di situ ada tambah, kali, dan komplemennya. Lalu jika elemen 1 dan elemen 2 adalah ekspresi boolean, maka elemen 1 dan elemen atau E2 itu ada juga elemen 1 dikalikan elemen 2 dan elemen 1 dikomplementkan. Nah, jadi ini di sini kita lihat di contoh, kita punya 2 tadi nilai dalam himpunan B, 0 dan 1. Di mana diwakili dengan A dan B. Nah, kita cek dari yang pertama, kita lakukan proses penjumlahan. Ya, OR. A ditambah B, lalu A dikali B, fungsi N-nya. Lalu kita masuk untuk ketentuan yang ketiga, di mana A komplement dikalikan B ditambah C. Ya. Lalu yang ke selanjutnya di sini A dikali B komplement ya ditambahkan dengan A dikali B dikali C komplement ditambahkan dengan B. Lalu seterusnya. Jadi kita cek. Nah, ngeceknya gimana? Kita masukin nilai 0 dan 1 ke dalam setiap operasi operator binernya dan unernya. Nah, nanti sesuai nggak hasilnya? Kalau sesuai ruas kanan dan ruas kiri, lalu sesuai dengan apa yang mau dicapai, itu berarti merupakan sebuah aljabar boolean. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Bu, saya izin bertanya, Bu. Oke.
Nama saya Rizky Pridovani. Saya ingin menanya untuk kita menambahkan, mengalihkan, itu apakah ada ketentuan ya, Bu? Atau misalkan kali itu udah langsung masuk ke or atau n gitu, Bu. Jadi biar nggak bingung pas menjumlahkan ya, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bentar ya. Nah, di sini kalau untuk tadi yang penjumlahan tambah dan kali itu kita lihat ketentuan and dan or dari operasi logika. Nah, jadi kita ikuti ketentuan yang di sini. Jadi sama kayak yang kemarin. Kalau penjumlahan kita ikuti fungsi OR, untuk perkalian fungsi N. Jadi nggak ada bedanya. Jadi lanjutan dari operasi logika kemarin. Tapi di sini kita membuktikan dari operasi logika itu sesuai nggak dengan aljabar boolean karena ada ketentuan-ketentuan dari postulat Huntington itu tadi. Ada closure, komutatif, distributif, ya. Lalu ada juga komplement. Nah, oke. Gimana, Rizky? Oke, Bu. Udah cukup, Bu. Oke. Nah, Makasih, Bu. sama-sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita di sini untuk mengevaluasi ekspresi boolean gimana? Kita mau cek ya bahwasannya ini ekivalen atau tidak satu sama lain. Nah, tadi kan kita ada ruas kiri, ruas kanan. Nah, kita punya contoh. Nah, di mana kan tadi kalau yang di sini, ya, kita cek di contoh yang ini, kita ambil yang ini deh. Ya. Nah, kalau kita A tambah B, A kali B, kita udah tahu ya, tadi fungsi N sama fungsi OR-nya berapa hasilnya. Nah, kalau A komplement dikalikan B ditambah C, seperti apa hasilnya, sesuai enggak? Nah, kita cek, makanya di sini Nah, di sini kita ambil yang A komplement dikalikan B ditambah C. Ya, di mana di sini A, jika kita punya A itu dengan inputannya 0, si B inputannya 1. Ya. Lalu di sini untuk si C inputannya 0. Maka hasil evaluasi ekspresi booleannya berapa? Nah, 0 komplement dikalikan 1 ditambah 0 sama dengan 1 dikali 1. Dari mana 0 komplement kan? Kita kerjain dalam kurung dulu ya. 1 tambah 0, 1. Ya. 0 komplement dibalikan jadi 1. 1 dikali 1 sama dengan 1 hukumnya. Ya, hanya 1 dikali 1 dalam fungsi N yang hasilnya 1. Selain itu 0. Nah, di sini dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen dilambangkan dengan sama dengan. Nah, dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada N pengubah. Nah, jadi sama kayak yang pertama tadi, kita cek ruas kiri, ruas kanan harus sama, baru kita katakan ekivalen. Nah, di sini contohnya, ya, yang seperti yang pertama ya, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Kita cek sama nggak ruas kiri, ruas kanan. Nah, buktikan bahwa A ditambah A komplement dikali B sama dengan A ditambah B. Nah, jadi di sini kita punya dua inputan. Nah, dua inputan kita bisa 4 bit ya, hanya 4 baris. Di mana ada A dan B, lalu A komplement. A 0011, B 0101, karena A komplement, jadi 0 kita rubah, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Ini ya di ketentuan tabel kebenaran. Nah, sama juga nanti kalau B komplementnya 0 jadi 1, berarti di sini 1, 0, 1, 0. Nah, yang pertama, kita cari dulu A komplement dikalikan B.
Berarti di sini ya, A dikalikan dengan B. Nah, 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Ya, lalu di sini kita tambahkan dia dengan si A. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Ini dalam fungsi OR. Kita cek dia sama enggak dengan ruas kanannya. Ini kan ruas kiri, udah ketemu jawabannya. Nah, ruas kanannya A tambah B. A tambah B, berarti fungsi OR-nya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 sama dengan 1. Nah, sama ya. A ditambah A komplement dikali B sama dengan atau ekivalen dengan A ditambah B. Nah, maka di sini sama. Jadi sesuai dengan ketentuan dan hukumnya. Nah, di sini tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan boolean. Jadi kalau kalau kita ketik komputer sering tanda titiknya dihapus. Jadi digantikan seperti ini aja. Itu menandakan kali. Nah, ataupun seperti ini. Kita lihat yang pertama nih. A buka kurung B ditambah C sama dengan A dikali B tambah A kali C. Nah, jadi ini sering penulisan seperti ini. Berarti ini perkalian atau fungsi N. Nah, yang di bawah juga A ditambah BC. Maksudnya B dikali CB NC. Nah, di sini sama dengan A ditambah B sama dengan dikalikan dengan A tambah B dikali dengan A tambah C. Jadi nggak usah ditulis titik di sini. Sama juga kalau di sini A kali 0 bukan A0 ya. Nah, jadi jangan kalau untuk fungsi ini nggak berlaku. Nanti bisa rancu. Jadi kalau A kali 0 tetap A kali 0. Nah, ini untuk pembuktian bahwasannya ekivalen nggak kanan dan kiri. Balik untuk kita melihat hukum-hukum yang tadi. Nah, kita membuktikan untuk yang hukum distributif tadi. Sama nggak ruas kanan, ruas kiri, ekivalen atau tidak. Nah, kalau ekivalen berarti dia memenuhi hukum distributif berlaku. Nah, bisa jadi dia itu aljabar boolean. Nah, selanjutnya kita punya contoh di sini atau definisi ya. Jika S adalah kesamaan atau identiti dalam aljabar boolean yang melibatkan operator OR dan N ya, jumlah dan kali dan komplement. Maka jika pernyataan S ya diperoleh dengan cara mengganti. Nah, di sini kita cek. Kalau kali kita ganti dengan tambah kita ganti dengan kali, lalu 0 kita ganti dengan 1, dan 1 kita ganti dengan 0. Nah, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka kesamaan S juga benar. Nah, jadi di sini disebut sebagai dual dari S. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau kita gantikan operator biner dan juga nilainya, kita balikan, apakah itu dualnya, gitu, sama enggak, gitu ya. Nah, di sini kita punya nilai yang pertama, A dikali 1, ya, dikalikan dengan 0 ditambah A komplement sama dengan 0. Nah, di sini dualnya A ditambah 0, nah kalikan tadi kita ubah ya, kali jadi tambah. A ditambah 0, karena 1 diubah menjadi 0. Ditambah, di sini kali, dan dengan 1 dikali A komplement. Kalau komplement tetap sama dengan 1. Jadi di sini berkebalikan ya, 0 dan 1. Nah, yang kedua, A kalikan A komplement tambah B sama dengan AB atau A dikali B. Dualnya A ditambah A komplement dikali B sama dengan A tambah B. Ya, berbeda. Di sini, kalau kita rubah.
Nah, di sini kita punya hukum identitas, idempoten, komplement, involusi, penyerapan, komutatif, dan asosiatif. Distributif, De Morgan, dan hukum 0 atau 1. Itu untuk apa? Untuk kita membuktikan dari proses yang tadi, dualnya atau tidak, gitu ya. Jadi di sini kita punya fungsi, ya, bukan fungsi ya, punya nilai yang harus kita buktikan. Nah, itu dualnya nggak berbeda nggak? Nah, dan dia memenuhi hukum-hukum ini tidak. Jadi kalau di sini tadi kan dualnya itu kali diganti dengan tambah, tambah diganti dengan kali, 0 ganti 1, 1 ganti 0. Nah, udah ada contohnya, lalu nanti kita identifikasi nilai yang sudah ada itu ada nggak memenuhi di hukum identitas, idempoten, komplement, involusi, penyerapan, komutatif atau asosiatif, distributif, dan De Morgan. Nah, kita lihat nggak mesti semuanya ada, tapi di sini waktu kita lakukan penyederhanaan ada hukum-hukum yang tadi. Seperti apa? Di sini kalau kita lihat ya, A ditambah A komplement dikali B sama dengan A tambah B. Ya, lalu yang kedua di sini A dikali A komplement ditambah B sama dengan A kali B. Ya, ini berbeda ya dualnya ya. Nah, kita lihat di sini. Kita kerjain yang ini dulu, yang ruas 1. Nah, apakah hasilnya sama dengan A tambah B? Kita cek. A ditambah A komplement dikalikan B. Maka di sini kalau kita jabarkan, A ditambah A kali B. Ya, A ditambah A kali B ditambah A komplement dikali B. Ini masuk ke hukum penyerapan. Gimana hukum penyerapan? Kita cek di sini ya. Kalau di hukum penyerapan di mana A tambah A komplement ya. Di sini masuk ke yang pertama ya, A ditambah A kali B. Nah, ini masuk di hukum penyerapan yang A ditambah A kali B. Nah, dalam proses penyederhanaan, berarti di sini ada hukum penyerapan. Nah, lalu selanjutnya kita sederhanakan lagi. Nah, di sini A tadi kita tambahkan dengan A kali B dan juga A komplement kali B. Nah, jadi kita tutup kurungnya ya. Di sini kita pindah kurungnya, karena kan si A ini tadi dijumlahkan dengan A kali B dan ditambahkan dengan A komplement B. Nah, di sini masuk ke hukum asosiatif. Nah, asosiatif itu gimana? Nah, asosiatif di mana di sini A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi sama dua-dua ya. A kali B kali C itu sama juga A kali B dikali C. Cuma dia ada dalam bentuk tanda kurung. Ya. Nah, kita cek sama ya. Jadi mau A ditambah AB ditambah A komplement B sama juga jika A ditambah A kali B tutup kurung ya ditambahkan dengan A komplement B. Jadi kurung di sini kiri dan kanan itu sama karena semuanya dijumlahin, nggak ada perbedaan. Makanya dia termasuk hukum asosiatif. Lalu di sini untuk hukum distributif A ditambah A komplement dikali B. Nah, jadi di sini sebenarnya dipecahnya lagi aja ya. Jadi si A ini tetap di luar, A yang kedua ini A kali B ditambah A komplement kali B dikeluarin. Jadi A ditambah A komplement dikalikan si B. Namanya kita menyederhanakan. Dia termasuk ke hukum distributif. Ya, jadi kita sederhanakan.
Di sini kita masuk yang pertama. Ya, yang pertama atau yang kedua nih? Tambah baru kali. Yang kedua ya. Ya, jadi A dikalikan dengan B tambah C itu sama dengan A dikali B tambah A kali C. Jadi sama. Ini hasilnya ini kita ubah ke hukum distributif. Kita sederhanakan. Dia termasuk ke hukum distributif. Oke. Lalu di sini untuk komplement. Kenapa? Di sini kita ada nilai A ditambah A komplement. Hukum komplement itu gimana? Hukum komplement itu di sini. Nah, di mana A ditambah A komplement sama dengan 1. Ya, karena di sini kita cek tadi ada A ditambah A komplement, berarti nilainya itu 1. Maka 1 dikali si B. Udah lebih sederhana ya. Nah, komplement. Nah, dari sini kita udah bisa ya, untuk penyelesaian terakhirnya. Nah, 1 dikali B itu 1. Maka di sini jadinya A ditambah B. Maka sama ya, terbukti ruas kiri dan kanan. Ya, A tambah A kali B sama dengan A ditambah B. Nah, di mana suatu kita melakukan proses pembuktian, kita lakukan penyederhanaan, itu memenuhi hukum-hukum yang ada. Ada hukum penyerapan, asosiatif, distributif, komplement, dan identitas. Nah, jadi sebenarnya enggak ada yang mesti ditulis, ya supaya kita paham dia termasuk enggak dengan hukumnya itu. Jadi kita nggak bisa menyederhanakan sesuka hati sendiri gitu. Ada nggak, oh kalau ini yang disederhanakan ini masuk hukum yang mana? Oh, karena nanti kalau sesuai dengan hukum lama-lama mengerucut sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tapi kalau di luar jalur itu hasilnya nanti beda. Nah, di sini A ditambah B merupakan hukum identitas. Hukum identitas bahwasannya di sini A ditambah 0 sama dengan A, atau A dikali 1 sama dengan A. Nah, jadi di sini A ditambah B sama dengan A ditambah A komplement B. Nah, itu dia tadi. Kalau yang tadi aljabar boolean, kita harus cek dari himpunannya, operator biner dan unernya, lalu masuk ke hukum ke postulat Huntington. Nah, kalau di sini untuk tadi sebelum ini ya, ekivalen berhubungan sama aljabar boolean. Cek ruas kiri dan kanan sama atau enggak. Nah, setelah kita mengecek, itu ada juga ketentuan hukum-hukum identitas idempoten di dalam teorema aljabar boolean. Jadi ini teorema di dalam penyederhanaan untuk fungsi dualitas. Dualitas ini tadi nilai pertama dan kedua itu berkebalikan. Maka hasilnya juga berkebalikan. Maka di sini tadi kan untuk yang kedua itu kan A dikali A komplement B ditambah, A dikali A komplement tambah B sama dengan A kali B. Kita buktikan lagi sesuai dengan teorema hukum-hukum yang berlaku tadi. Ada enggak? Jadi gimana caranya? A kali A ditambah B. Nah, A kali A ditambah A kali B. Nah, A kali A itu, A kali A komplement itu termasuk hukum komplement. Nah, itu udah nilainya 1. Kita sederhanakan lagi. Kita cek sesuai lagi yang mana yang kira-kira nanti hasilnya sesuai dengan hukum dalam teorema. Nah, jadi boleh dicoba ini yang kedua. Apakah di sini dalam teorema penyederhanaannya itu sesuai nggak dengan hukum-hukum yang ada? Itu dia. Jadi di sini kalau aljabar boolean ini lebih ke identifikasi ya. Nah, identifikasinya tadi lewat tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran merujuk ke operasi logika, tambah dan perkalian. Nah, di mana di situ ada fungsi OR untuk penjumlahan, perkalian fungsi N. Ya, komplement itu fungsi NOT. Nah, ini dia untuk si teorema aljabar boolean. Sampai sini ada yang mau ditanya? Atau masih ada yang bingung?
Ibu, saya Rizky Suryani. Ya. Bu, kalau misalnya A tambah 0, kalau di tabel kebenarannya itu gimana? A ditambah 0. Kalau dibuat di tabel kebenaran kan, Bu. 0 itu bitnya apa, Bu, diisi? Kan dia kalau misalnya ada 2 himpunan A tambah B, itu dia kan ada ketetapan di kolom tabel kebenarannya kan, Bu. Tapi kalau A tambah 0, 0 itu di tabel kebenaran isi berapa gitu? Nah, kalau itu berarti yang ini ya, A tambah 0 yang mana ya? Ini di sini A kali 0. Ini, ya, misal kayak gitu loh, Bu. nah, A kali 0 atau A tambah 0. Nah, ini maksudnya gini. Jadi kalau ini bisa masuk ke sini ya. Kalau kita dalam penyederhanaan, ya betul. Oke, ini tadi. Nah, di sini kan kalau A kali 0 di sini nggak ada ya untuk hukumnya ya. A kali 0 yang ada di sini kan A kali 1. Hukum identitas. Nah, kalau A kali 0 itu kan hasilnya 0. Ya, karena kan kalaupun nilai berapapun di dalam si A, kan di dalam si A ini hanya ada nilai 0 atau 1. Ya, kalau tabel kebenaran, inilah misalnya kalau mau kita cari ya, saya gambar nih tabel. Ini si A, ini si 0. Kan kita fungsinya fungsi N ya. Di sini A nilainya hanya ada 1 dan 0. Nah, di sini otomatis kan nilainya 0. Ya, karena kan kita sudah menentukan bahwasan dia 0. Nah, kalau di penjumlahan A ditambah 0 sama dengan A. Kalau A dikali 0 itu sama dengan hasilnya 0 semua. Kenapa? Kan kalau di hukum N itu hanya 1 kali 1 yang 1. Selain itu hasilnya 0. Jadi balik lagi ke hukum si N tadi yang pertama. Ya, karena kita sudah ngasih ketentuan. Nah, ya. Nah, ini si N. Kita sudah ngasih ketentuan si inputan A ini kita kalikan ke 0. Tapi kalau penulisannya kita tulis A titik 0, jangan A 0. Karena itu rancu, karena kita sudah memberikan inputan. Menentukan inputannya. Kalau kita belum menentukan misalnya A dan B, kita tulis AB berarti A kali B. Kalau A 0 itu bisa rancu. Itu tadi kalau penulisannya. Kalau cara nyarinya, karena 0 sudah ditentukan, jadi dua inputan 1 dan 0 kita kalikan dengan si 0. Gimana? Iya, Bu, udah paham. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanya? Bu, mau nanya dikit nih, Bu. Ya. Yang membedakan fungsi dari hukum-hukum tadi itu apa aja, Bu? Yang hukum mana ini? Hukum untuk teoremanya? Ya, ini. Ya, ini, Bu, teorema. Nah, yang membedakan itu sebenarnya untuk operasi hasilnya, gitu. Jadi di sini seperti guide bahwasannya ketentuannya ini kalau kita cari pakai tabel, ya. Nah, di sini kita dipermudah. Kalau kita cari ini pakai tabel, hasilnya ini nanti. Jadi daripada kita cari pakai tabel, karena kita sudah punya hukum-hukumnya ini, jadi kayak A ditambah 0 sama dengan A. Nah, kalau kita pakai tabel nih kayak tadi kan, A ditambah 0. Nah, itu kan hasilnya sama.
Jadi daripada kita buat lagi tabel kebenaran, kita sudah ada ketentuan hukum-hukumnya. Identitas independen komplement ini sebenarnya untuk apa ya? Dinamain sama si penemunya sendiri sih. Jadi kalau ini dia merupakan penyerapan, di mana nanti kalau A ditambah A kali B sama dengan A. Nah, kenapa nanti di dalam prosesnya itu hasilnya A ditambah A kali B sama juga dengan hasil si A. Gitu. Jadi lebih sederhana. Nah, jadi kalau didefinisikan sebenarnya boleh di googling sih definisi lebih lebih spesifik. Tapi kalau di dalam teoremanya ini memudahkan kita. Jadi kalau kita ketemu yang A, berarti itu bisa masuk ke hukum involusi. Atau sebaliknya, ketika kita ketemu yang ini, berarti dalam penyederhanaan daripada kita susah-susah, A komplement dikomplementkan lagi, berarti hasilnya udah A. Jadi di sini membantu kita memilah-milah. Nah, operasinya masing-masing. Karena kan kalau A ditambah B, di sini sama dengan B ditambah A. Ini komutatif, jadi ruas kiri sama ruas kanan itu sama. Nah, kalau asosiatif gitu juga sama, tapi di sini lebih dari 2 inputan. Kalau penyerapan tadi ada inputan 2 kali, hasilnya tetap inputan yang 2 kali lebih banyak kita inputkan. Involusi itu ketika komplement dikomplementkan balik lagi ke nilai aslinya. Jadi seperti itu sih. Idempoten ini di sini A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Kenapa? Ya itu tadi. Balik lagi kalau 1 tambah 1, 1. 1 kali 1, 1. Jadi ya. Gimana? Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Nah, jadi di sini hukum-hukum ini ngebantu kita ya. Jadi nggak perlu lagi kita, ada beberapa memang mengharuskan kita cek lagi ke tabel. Tapi kalau kita mau cepat, kita menyederhanakannya nggak asal-asalan gitu. Karena kan dalam penyederhanaan ini apa yang kita sederhanakan harus sama dengan nilai aslinya. Ya kan? Kayak A kali 1. Kita lancang, kita hasilkan 1. Otomatis merubah nanti sesuai dengan nilai aslinya. Jadi di sini panduan. Oh, sama kalau persamaan bilangan ya. Ataupun aritmatika yang lain. Nah, itu kan dalam penyederhanaan kan ada ketentuannya. Sama di sini juga, tapi di sini lebih spesifik karena kita cuma punya 2 inputan, 0 dan 1. Itu dia tadi. Jadi di sini nanti kalau ada soal sih lebih kayak kita lebih harus kuasain ini hukum-hukumnya. Lalu tadi kalau untuk postulat antitom itu seperti apa? Ya. Ininya ketentuannya ada closure, identitas, komutatif, distributif, komplement itu distributif sama komplement agak beda ya. Kalau komutatif tadi sama ya, identitas juga sama, closure nggak ada ya tadi untuk di teorema aljabar boolean. Tadi jadi nanti bisa menguji. Makanya tadi kan di awal kita dibantu untuk uji dulu di tabelnya sehingga nanti kita masuk ke hukumnya lebih gampang. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, jadi kalau yang belum cek, untuk yang operasi aritmatika dicek ya, karena nanti masih ada kesempatan minggu depan kalau kita mau diskusi, mana tahu ada yang belum mengerti, karena nanti pasti ada masuk untuk tugas dan juga UTS. Minggu depan kita masuk pertemuan ke-7 ya.
ke-7 sekaligus ada tugas masuk ke pertemuan ke-8. Pertemuan 8 UTS nanti biasanya sih offline ya, nanti melalui LSIS juga. Jadi supaya lebih gampang, karena kalau untuk aritmatika ada beberapa yang berbeda gitu tadi. Jadi kalau kita bahas dengan soal lain atau kita bahas beberapa itu bisa membuka informasi tambahan dari ketentuan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sebelumnya kita pelajari. Oke, sebentar saya share dulu. Di sini ada nggak yang baru masuk minggu ini atau minggu lalu? Atau ini yang lama semua? Saya, Bu, baru masuk. Nah, jadi mungkin karena masih buka pendaftaran ataupun masih ada proses administrasi, jadi beberapa banyak yang baru masuk. Kalau ada lagi temannya yang baru masuk, suruh hubungin saya, karena kita kan udah masuk pertemuan ke-5. Nah, nanti kamu, Rizky Suryani ya? Oh, iya, Ibu. Nah, nanti boleh WhatsApp saya ya, Japri. Nanti untuk ketentuan kuis dan pertemuan sebelumnya nanti saya infokan. Kalau mau download untuk materi di LSIS semuanya, ya, jadi nanti kuis ada juga di LSIS, tapi nanti untuk ketentuannya karena berbeda sama yang udah. Itu dia. Di sini cuman Rizky Suryani, yang lain sama ya? Masih yang lama ya? Terus aku udah. Oke, sebentar saya share absennya. Oke, itu link absensinya udah bisa diakses. Oke, kalau gitu udah diisi semua ya link absensinya. Nah, mungkin pertemuan kita hari ini sampai sini ya. Minggu depan kita masuk materi selanjutnya sama tugas. Nanti pertemuan jadi tugas untuk UTS. Sebelum UTS kita belum ada tugas sama sekali, jadi untuk nilai tugas. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti rekamannya saya upload ke ini ya, seperti biasa ke YouTube. Jadi kalau bagi ada teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini, bisa cek ke YouTube ya.